Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Kalau di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang apa itu penelitian, metode penelitian kualitatif, juga metode penelitian kuantitatif, serta perbedaan antara keduanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah, fokus, dan judul dalam penelitian kualitatif. Setiap penelitian, ya, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari apa yang disebut dengan masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif, ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu masalah bisa berubah, ya. Masalah yang dibawa oleh penelitian kualitatif maksud saya, itu biasanya masih remang-remang, ya, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis, ya. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Nah, dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan, ya, terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti itu akan tetap, ya. Jadi dari pengajuan proposal, kemudian ujian, kemudian sampai ke lapangan itu tetap, ya. Jadi sejak awal itu memang tidak ada perubahan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, masalah yang kedua adalah masalah setelah peneliti memasuki penelitian, ya, berkembang dan semakin luas, semakin dalam masalah yang disiapkan. Nah, dengan ini masalah ada perubahan sehingga judul penelitian cukup disempurnakan, ya, karena kedalamannya, keluasannya mungkin setelah ke lapangan itu bisa didapatkan, ya. Dan yang terakhir adalah masalah berubah, ya. Setelah peneliti datang ke lapangan, ternyata masalah yang ditemui itu berbeda dengan apa yang diharapkan, ya, apa yang sebelumnya ditentukan. Nah, ini beberapa penulis mengatakan bahwasanya masalah yang berubah setelah selesai penelitian terkadang dianggap lebih baik, ya, karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah difikirkan sebelumnya, ya, serta mampu melihat fenomena secara lebih luas, mendalam, serta berkembang sesuai situasi sosial yang terjadi, ya. Dianggap memiliki urgensi ataupun masalah berdasarkan kenyataan yang ada. Nah, ini masalah dalam penelitian kualitatif, ya. Nah, lalu bagaimana contoh masalah, ya? Jadi kalau masalah itu sebenarnya penyimpangan antara idealitas dan realitas, atau adanya gap antara Dasolen dan Dasein, ya, antara idealitas dan realitas. Jadi berangkatnya masalah itu berdasarkan adanya gap ataupun masalah penyimpangan antara idealitas dan kenyataannya. Nah, dalam usulan penelitian sebaiknya masalah itu ya perlu ditunjukkan dengan data, ya. Misalnya ada masalah tentang adanya masalah tentang kecemasan, misalkan itu kecemasan dalam menggunakan pembelajaran secara online, misalnya. Nah, itu kan harus ada datanya, ya, datanya dalam bentuk data-data yang bisa dimunculkan, ya. Kemudian juga misalkan
pandemi, ya, jumlah pandemi jumlah yang mendapatkan atau beasiswa misalkan. Nah, itu kan ada datanya. Ya, jadi data ini menjadi dasar munculnya masalah, ya. Jadi itu contoh tentang masalah dalam penelitian. Nah, berikutnya adalah fokus penelitian. Nah, ini salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kuantitatif adalah gejala dari suatu objek itu bersifat tunggal, parsial. Nah, berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasar variabel, tetapi keseluruhan situasi sosial, ya, yang diteliti, yang meliputi aspek tempat, pelaku, ya, aktor, ya, pelaku atau aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis, ya. Berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini dalam misalnya ya di perkuliahan adalah ruang kelas, dosen, misalkan seperti itu, dan aktivitas proses pembelajaran. Nah, ini pelaku, aktor, ya, tempat, pelaku, dan aktivitas ini yang disebut seperti itu sebagai situasi sosial. Nah, karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Sementara kalau dalam penelitian kualitatif, ya, batasan masalah ini ditetapkan dengan apa yang disebut dengan fokus, yang berisi masalah yang masih bersifat umum, ya. Ada namanya fokus penelitian, ya. Nah, pembatasan dalam penelitian kuantitatif itu kan biasanya berdasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, ya, masalah yang alasan dipecahkan selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Nah, suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Nah, masalah dikatakan urgent atau mendesak apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasi. Nah, ini disebut masalah dikatakan visible apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Untuk menilai masalah tersebut penting atau urgent, maka perlu dilakukan melalui analisis masalah. Nah, dalam mempertajam penelitian, biasanya peneliti kualitatif, ya, ini menegaskan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial, ya. Jadi itu yang disebut. Nah, ini bagan atau gambar mengenai fokus penelitian kualitatif, ya. Namanya situasi sosial itu ada aktor, tempat, aktor, kemudian aktivitas. Seperti contohnya tadi, misalkan tentang bimbingan konseling, ya, bisa saja seperti itu. Itu nanti ada tempatnya di ruangan bimbingan konseling, kemudian aktornya bisa saja nanti konselor, ya. Kemudian nanti aktivitasnya apa? Proses bimbingan dan konseling, yaitu bisa seperti itu. Nah, ini kalau menurut Spradley, ya, ini fokus masalah itu dibagi menjadi beberapa, ada 4 dalam menetapkan fokus masalah. Yang pertama adalah menetapkan fokus berdasarkan pada permasalahan yang disarankan oleh informan, ya, informan. Nah, ini masalah tersebut, informan itu di dalam lembaga pendidikan bisa, atau lembaga bimbingan konseling bisa saja nanti, ya,
bimbingan konselor itu sendiri, bisa saja nanti kepala sekolah, ya, pakar bimbingan konseling dan sebagainya. Ya, itu nanti adalah saran yang bisa saja itu menjadi informan, ya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, ya, organizing domain, ya, seperti itu. Nah, dalam pendidikan ataupun dalam lingkup bimbingan konseling bisa namanya nanti kurikulum belajar mengajar atau proses bimbingan konseling, ya, sarana prasarana, tenaga BK, ya, pembiayaan, ya, proses bimbingan konseling. Nah, itu namanya domain organizing domain, ya, yaitu berdasarkan domain-domain tertentu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, biasanya temuan berarti sebelumnya belum ada, ya, belum pernah ada. Nah, temuan ini dalam bimbingan konseling misalnya menemukan metode bimbingan konseling, ya, atau menemukan teknik bimbingan konseling, ya, yang mudah difahami dan menyenangkan atau mudah untuk melakukan bimbingan dan konseling yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, ini belum ada sebelumnya. Nah, ini namanya fokus memiliki nilai temuan untuk mengembangkan impact. Nah, yang terakhir adalah menetapkan fokus berdasarkan pada permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, ini penelitian ini bersifat pengembangan, biasanya seperti itu, yaitu ingin melengkapi dan memperluas teori yang telah ada. Jadi bisa saja nanti teori-teori yang sudah ada, misalkan penggabungan antara teori bimbingan konseling yang ada di Barat dengan Islam. Nah, itu kan berarti kan mencoba untuk menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang telah ada, kemudian dikembangkan, dipadukan. Nah, ini menetapkan fokus berdasarkan pada permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, ini ada 4 menurut Spradley, ya. Nah, berikutnya adalah bentuk rumusan masalah, ya. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan, ya. Nah, ini berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang bersifat deskriptif, komparatif, dan yang terakhir adalah asosiatif, ya. Kalau deskriptif biasanya suatu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Misalnya, bagaimanakah profil konselor Islam di Madrasah Aliyah di Kudus. Nah, itu kan deskriptif, ya. Kemudian rumusan masalah komparatif, ya. Nah, ini rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, adakah perbedaan dinamika murid di kelas dengan bimbingan dengan metode A dengan bimbingan dengan teknik dengan B, misalnya seperti itu. Nah, ini rumusan masalah komparatif. Kemudian kalau yang terakhir ini adalah rumusan masalah asosiatif. Ini biasanya rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Misalkan, adakah hubungan antara banyaknya WiFi dengan di pedesaan, misalkan dengan tingkat pengetahuan
masyarakat. Nah, ini kan bersifat hubungannya resiprokal ya. Itu adalah bentuk rumusan masalah ya. Berikutnya adalah judul penelitian kualitatif ya. Nah, ini judul dalam penelitian kualitatif itu karena masalah yang dibawa itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa bersifat sementara ya dan harus bersifat holistik, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal misalkan gitu ya juga harus sementara ya dan itu bisa berkembang setelah ke lapangan ya. Judul laporan penelitian kualitatif yang baik itu memang justru yang berubah karena di sana nanti akan disesuaikan dengan masalah yang diteliti tadi sehingga ada kesesuaian antara situasi sosial yang objek yang diteliti. Nah, judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan atau variabel sebagaimana penelitian dalam kuantitatif ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau judul penelitian kualitatif ya tidak harus mencerminkan variabel yang diteliti dan lebih berusaha menangkap fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam serta menemukan hipotesis atau teori. Nah, ini kalau di penelitian kuantitatif ya. Nah, contohnya kalau penelitian kualitatif itu judulnya gini, model bimbingan dan konseling Islam di era pandemi. Nah, itu contohnya. Atau profil konselor Islam yang efektif di era milenial. Ya, ini contoh judul penelitian kualitatif ya. Nah, saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.